Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema kaitannya sama Hari Anak yang kemarin sudah kita peringati di tanggal 23 Juli ya. Masih dengan semangat yang sama untuk bisa mewujudkan generasi Indonesia emas ya. Kita akan membahas tentang program-program yang akan hadir di Kota Semarang. Dan untuk membahasnya kita sudah menghadirkan narasumber kita yang pertama, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Bapak Dr. Nugroho Edi Rianto MS. Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah Mbak, maturun. Sehat ya Pak? Sehat, siap. Pak Edi tidak sendiri, karena kali ini juga sudah hadir PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Henowo Gunur, ex-RPI. Pak Henowo, apa kabar? Baik, sehat, Oke. alhamdulillah. Kita Tetap mau- semangat gitu kan? Kan hari anak tetap semangat, Oh, iya. ceria kan gitu. Semangat Betul. ya. Oke, Apalagi Kota Semarang ini, wah Agustus kelihatannya acaranya banyak sekali ya, dan banyak yang berbarengan. Salah satunya Jambore Petani Cilik dan juga peringatan Hari Hari Anak Anak Nasional tingkat Kota Kota. Semarang. Oke, kita mungkin mulai dari yang paling dekat kemarin ya, Hari Anak dulu nih. Siap. Kalau Hari Anak Kota Semarang, kita mengambil tema apa Pak untuk anak? Jadi kalau kita tidak jauh dari tema nasional, kalau tema nasional kan anak terlindungi, Indonesia maju. Nah, sekarang ini untuk Kota Semarang kita mengambil tema anak hebat, siap atasi stunting. Stunting. Oke. Jadi ternyata untuk mengatasi stunting anak-anak juga ikut berperan begitu Pak? Ya. Atau mereka yang menjadi sasarannya juga? Jadi begini, kalau kita melihat kalau anak-anak kan potensi banget, makanya kita pertama adalah memang edukasi ke anak-anak. Yang kedua potensi dari anak-anak untuk mengembangkan kreativitasnya. Salah satunya kami juga ada pelatihan untuk ada workshop, mereka dilatih untuk mengembangkan edukasi lewat medsos mereka. Makanya anak-anak sekarang kan punya IG. Betul. Nah, jadi edukasi itu bukan dari yang OPD atau yang terkait yang dewasa, tapi anak-anak juga bisa mengedukasi sesama anak. Gitu. Oke, peer-to-peer begitu Iya. Kita bisa saling menginfokan. Dan kemudian nanti bentuk peringatannya seperti apa Pak? Akan ada acara apa ya? Jadi di tempat kami yang pertama itu ada lomba-lomba. Jadi lomba-lomba tingkat SD itu ada dongeng dan menyanyi. Tingkat SMP ini yang sudah masih berlangsung ini di TPRS itu adalah tentang jingle stunting dan juga ada drama. Nah, yang tingkat SMA kita mengadakan vlog tentang stunting dan juga stand up komedi tentang stunting. Ada stand up comedy juga Iya. Nah, selain itu juga ada workshop, kemudian ada Ghost to School yang kita melibatkan dari Anantaka juga, kemudian dari OPPD terkait, juga ada talk show, kita juga dengan radio juga ada di situ, Pak. Gitu. Oke, seru sekali ya, ternyata banyak sekali acaranya. Mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan ada perlombaan. Betul. Gitu ya Pak. Iya. Lalu kita beralih ke Jambore Petani Cilik. Nah, ini sesuatu yang baru ya bagi Kota Semarang, dan kenapa kemarin mungkin sudah ada untuk milenial dan sekarang sampai ke anak kecil juga. Seperti apa ini idenya Pak Eno? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara isu global sekarang ini kan ada 3. Yang pertama persoalan air, 2 persoalan energi, dan yang terakhir adalah persoalan pangan. Nah, berkait dengan tugas kami di Dinas Pertanian ini tentunya adalah persoalan pangan. Nah, kita beruntung Semarang ini sebuah kota metropolitan, tetapi kita masih punya wilayah yang memiliki lahan sawah lestari. Kita masih punya 1.600 hektar loh, keren loh. Artinya untuk sebuah kota metropolitan kita masih punya itu. Tetapi di balik itu kita hanya punya 35.000 petani. Dan itu usianya di atas 50 semua. Bisa dibayangkan ke depan siapa yang akan mengolah lahan pertanian itu. Oleh karena itu kita mencoba mendorong kita mulai dari mengedukasi anak-anak. Sejak anak-anak kita kenalkan. Nah, mengenalkan pertanian kan mesti dari hulu sampai hilir. Dan artinya hulu hilir itu tidak hanya cara bertani, tetapi juga bicara tentang bagaimana pangan yang mereka konsumsi.
Oleh karena itu kami membentuk sebenarnya yang namanya petani cilik dan remaja tani. Karena apa? Sesuai dengan kewenangan yang ada di kota. Kewenangan di kota itu kan hanya ada di SD sama SMP. Makanya kita dorong, kita buat petani cilik dan remaja tani. Sementara di tingkat SLTA-nya kita dorong teman-teman di SMA itu melalui kegiatan kepramukaan. Karena di SMA kita masuknya lewat kegiatan satuan karya namanya SAKA. Kita punya namanya SAKA Taruna Bumi. Itu kita masuknya ke sana, ke kegiatan kepramukaan. Sehingga dari kecil sampai dengan SLTA kita masuk semua. Nah, kita ingin ada kegiatan yang bisa mengedukasi anak-anak itu dengan semangat kegiatan di luar ruang. Salah satunya kegiatan yang kita namakan Jambore Petani Cilik dan Remaja Tani ini. Jadi latar belakangnya ke sana supaya anak-anak seneng bisa tahu persis kegiatan di alam itu seperti apa. Mereka bisa menyatu dengan alam, bisa berbagi, bertemu, bersaudara, saling berbagi pengetahuan, termasuk juga menambah pengetahuan di acara Jambore itu. Kira-kira latar belakangnya itu. Jadi supaya mereka nggak cuma mainan gadget aja lah. Sesekali lari-lari di luar ruangan, sesekali juga mereka berinteraksi dengan kerbau, sesekali berinteraksi di sawah. Nah, kita ingin ada aktivitas menyenangkan bagi anak-anak melalui Jambore Petani Cilik dan Remaja Tani. Oke, kalau ini berarti akan diselenggarakan kapan dan di mana, Bapak? Nah, kita akan selenggarakan kita punya kebun kan. Di Argo Porosari. Di sana kemudian kita laksanakan tanggal 10 sampai 11. Jadi harapan kita si anak-anak nanti berkemah, benar-benar berkemah, mendirikan tenda sehari itu, kemudian mereka mengenal kegiatan-kegiatan pertanian dari olah tanah sampai dengan kalau mungkin mudah-mudahan di sana juga pas ada buahnya gitu sehingga bisa petik buah. Kira-kira seperti itu, termasuk juga tadi mengelola dengan alat-alat tradisional sampai dengan mereka mengenal yang smart farmingnya. Nah, harapan kita ke sana supaya mereka tertarik. Tapi di luar itu adalah bagaimana mereka juga bisa memanfaatkan pangan dengan baik juga. Jadi di perkemahan itu kita juga akan latih mereka tidak membuang sisa-sisa makanan, mereka bisa merencanakan makan yang secukupnya, kira-kira itu. Jadi food waste-nya sama food loss-nya juga kita ajarkan di sana. Oke, jadi ini sebenarnya kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak, sederhana, tapi di situ ditekankan nilai-nilai pentingnya. Iya betul, begitu betul, ya, betul. Pak? Iya. Oke, dan kalau dari acaranya peringatan Hari Anak Nasional, kapan dan di mana, Pak Edi? Rencana kami hampir sama ya, Ya. sama dengan Dinas Pertanian. Berdekatan. Berdekatan. Kami tanggal 10 Agustus. Sama kan? Puncaknya, nah, di situ kami tempatnya di Sodong, Mbak. Sodong itu. Nah, kegiatannya ya puncak itu di tempat situ kami juga di Sodong kan ada kelang kecek juga. Jadi memperkenalkan nih di Sodong bahwa nanti anak-anak kita kan ada sekitar 400 untuk anak-anak dari SD sampai SMA. Kita undang ke sana. Oh, di sini loh Sodong ternyata ada tempat pariwisata dan ada kolam keceknya di situ. Nah, rencana juga kami ada dari Korsatpen dan Dinas Pendidikan, ada lomba masak. Jadi dari Dinas Pendidikan menyampaikan ini loh cara masak yang memang dari infonya dari bahan-bahan yang memang pengganti nasi misalnya. Di situ lah itu dikenalkan ke anak-anak juga. Jadi anak biar paham, oh makan itu bukan hanya nasi gitu loh. Nah, kalau malah alhamdulillah kalau memang anak-anak dikenalkan dengan ada petani Jambore Petani Cilik ini luar biasa itu. Jadi anak-anak itu akan lebih berkembang. Mindsetnya itu bukan hanya di gadget tadi kan, karena sekarang itu kan anak-anak itu kan ada yang terakhir kan umur 12 sampai 18, di bawah 18 tahun kan termasuk generasi alpha ya. Generasi alpha kan itu isinya kan hanya gadget itu paling utama di situ. Jadi mereka itulah kalau dengan seperti itu tujuannya ya bahwa oh ternyata kalau tema kami ada untuk tentang stunting tadi saya sampaikan bahwa tujuan utama ada petani cilik tadi, oh pangan yang bukan dari nasi, bahwa itu untuk mengembangkan mereka bahwa kesehatan dari pangan, ketahanan pangan itu cukup perlu bagi mereka gitu Mbak.
Oke, menyenangkan sekali ya ketika kita bisa mengajarkan anak-anak ini tentang ketahanan pangan, bahkan tentang pertanian dimulai sejak dini karena nantinya mereka yang akan menjadi tonggak utama di masa depan begitu ya Betul. Pak. Oke, dan selanjutnya kita nanti akan masih membahas lebih dalam. Buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Oke people, masih di Ngobras ya, dan kita akan lanjutkan obrolan kita terkait dengan Puncak Han dan juga Jambore Petani Cilik. Masih ada Pak Edi dan juga Pak Hernowo ya. Kita lanjut, pertama ini mungkin terkait dengan Hari Anak Nasional lagi ya. Siap. Tentu ini tidak hanya fokusnya di anak saja, tapi kemudian orang tua juga punya peran besar di situ, bahkan orang-orang di sekelilingnya. Lalu bagaimana DP3A kemudian melibatkan orang tua dan guru ataupun orang-orang dewasa lainnya dalam mendukung anak-anak ini agar tumbuh optimal, Bapak? Jadi kegiatan kami salah satu kan ada workshop ya. Jadi workshop itu ada juga talk show. Kita melibatkannya bukan hanya terkait dengan anak saja, bahwa orang tua itu penting dalam mendidik anak, dalam keluarga, ketahanan keluarga itu yang utama, itu bahwa dengan ada keluarga yang baik itu akan menjadikan anak yang hebat di situ. Nah, pelibatan di situ dari lomba-lomba kan pasti akan melibatkan orang tua. Oh, begitu anak terkait tentang stunting, tentang kesehatan, termasuk cuci makan, cuci tangan sebelum makan dengan sabun ya, karena ini sekarang sudah mulai kurang. Kemudian juga ada temanya juga salah satunya ada tablet tambah darah untuk remaja. Nah itu kan begitu melihat anak-anak seperti itu, orang tua kan ikut kan di situ. Nah, begitu diikut, oh ternyata ini penting, orang tua pasti akan membantu anak. Oh ternyata tema dengan seperti orang tua yang ikut lomba, kemudian orang tua yang nanti di Puncak Han itu kan bisa melihat, oh ternyata perlu bahwa orang tua terlibat di dalam menghasilkan anak-anak yang hebat atau yang berkualitas di situ, gitu Mbak. Oke, baik. Dan kalau kita melihat dari DP3A pun punya banyak program begitu ya Pak, yang sampai sekarang masih terus dikembangkan. Nah, kalau untuk kira-kira ke depannya ini akan ada apa Pak yang akan dihadirkan? Jadi dari program DP3A khususnya adalah kan kita DP3A itu kan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya. Jadi kita adalah intinya di dalam keluarga itu kan kaum perempuan dan anak kan sering terjadi kasus kekerasan dan tersisihkan. Nah, makanya program kami ke depan untuk anak berkualitas salah satunya adalah kita masih ada beberapa tempat
sarana yang ramah anak kan masih kurang maksimal, Pak. Sudah ada sebenarnya, tapi kurang maksimal. Makanya kita tempat kami ada keliling nih, mulai kelurahan, sekolahan, dan tempat-tempat umum. Kita ada pembinaan dan juga ada penilaian. Jadi kita juga ada penilaian kelurahan ramah anak dan juga ada penilaian sekolah ramah anak di dalamnya. Kemudian yang berikutnya kita ada beberapa program, salah satunya adalah ada Puspaga ya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi ada tempat bahwa kita itu masalah keluarga kita bisa tangani di Puspaga di daerah Jalan Durian di Banyumanik. Dan di situ bergabung juga dengan daycare. Nah, daycare kita ada daycare untuk masyarakat umum. Tapi memang terbatas masih usia 2-4 tahun yang bisa dititipkan di situ. Gitu, Mbak. Wah, ini hal-hal yang pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Tadi ada Puspaga, jadi kalau nggak salah ini ada sistemnya juga ya Pak, untuk mau curhat, mau konsultasi terkait dengan keluarga maupun anak-anak bersama dengan DP3A, bahkan ada daycare-nya juga ya. Ini juga sesuatu yang kita baru tahu bahwa ternyata bisa loh untuk menitipkan anak di sana dengan ketentuan anaknya umur 2-4 tahun ya, dan juga bagi yang membutuhkan pastinya ya Pak. Dan gratis Mbak. Dan gratis. Gratis, dapat makan. Fasilitasnya ada untuk tidur, bermainnya ada, di depannya itu ada taman bermain dan sudah ada tamannya yang bagus Mbak. Kapan-kapan dolan ke sana Mbak? Wah itu boleh ya, kita nanti main-main ke sana. Atau malah titip anaknya. Oke, dan kita akan lihat ya sedikit flashback tentang bagaimana perayaan atau peringatan dari Hari Anak Nasional di tahun lalu melalui video berikut ini. Nah itu tadi ya sedikit cuplikan tentang keseruan dari peringatan Hari Anak tahun kemarin. Semoga tahun ini lebih ramai lagi ya Pak ya. Oke, kita lanjut terkait dengan Jambore Petani Cilik. Kalau untuk acara ini Pak Hernowo, nanti apakah ada target tertentu dari jumlah peserta ataupun kegiatannya dan siapa saja pesertanya? Ya, kalau bicara tentang target jumlah peserta sih sebenarnya justru tergantung daya dukung kami sih. Banyak teman-teman di SMP maupun SD yang pengen ikut semua malahan, karena sekarang ini kan semua sekolah punya urban farming sekolahan, jadi malah pada pengen ikut semua, cuman karena keterbatasan tempat saja sehingga kami harus batasi. Besok itu kurang lebih ada sekitar 400 anak-anak gitu termasuk gurunya. Jadi 340-an itu siswanya SD dan SMP, kemudian guru-gurunya sekitar 60-an. Kira-kira itu yang besok akan ikut meramaikan. Karena tadi keterbatasan kami untuk melaksanakan sebuah event perkemahan, karena kan jujur saja untuk berkemah itu surplusnya kan cukup banyak. Betul. Seperti toilet, kemudian nanti air bersih dan sebagainya. Ini yang
Makanya kami batasi 400 dulu lah. Tapi yang penting semangatnya anak-anak untuk mengembangkan kegiatan pertanian di sekolah berjalan dengan bagus. Oke, ini seru sekali ya karena memang baru acara pertama di Pertama Kota kali. Semarang, semua Dan dikumpulin. bahkan mungkin di Indonesia baru pertama kali ada Wow. jambore petani cilik ini. Bisa jadi ya, Iya. keren sekali. Dan tentu ini jadi wadah untuk berkumpul anak-anak dari seluruh sekolah di Kota Semarang, bahkan gurunya juga ikut ya Pak Iya, ya. betul. Dan ini kira-kira memungkinkan nggak Pak untuk nanti diadakan yang selanjutnya ataupun bahkan sampai tingkatan terkecil seperti kelurahan, kecamatan bisa membuat jamborenya masing-masing begitu? Ya kalau kami sih mengedukasi ke sana. Artinya begini, sebenarnya rohnya adalah membuat kegiatan yang menarik dan menyenangkan bagi anak-anak dulu. Apapun bentuknya, bisa ada jambore, mungkin bisa ada semacam fun game atau apapun lah. Yang penting anak-anak kita ciptakan suasananya, mereka gembira, mereka seneng, tapi juga sekaligus belajar tentang pertanian. Intinya cuma ke sana. Jadi apapun bentuknya, apapun wujudnya, silakan. Yang penting anak-anak seneng, jangan dipaksa. Tapi Oke. bagaimana kita tarik minatnya mereka dengan acara-acara yang menarik yang kita buat gitu. Kan sering orang tua itu kan kamu harus begini, kamu harus begini. Iya. Enggak. Justru kita ciptakan suasana mereka suasana yang menyenangkan sehingga mereka secara sukarela tertarik untuk oke lah, aku kok kayaknya menarik ya jadi petani itu misalnya cuman bikin bio masa yang berkaitan dengan pupuk misalnya, cuman muntir-muntir rumput gitu, tapi sudah bisa jadi pupuk. Ini kan salah satu contoh, misalnya seperti itu. Ini kan kegiatan-kegiatan yang menarik. Terus kemudian mereka mengenal misalnya kerbau itu seperti apa sih, kemudian bajak itu seperti apa, gitu kan. Mereka cara memandikan kerbau misalnya kan mereka senang dulu. Oh ternyata ini bisa dipakai untuk alat menanam padi, gitu kan. Hewan yang membantu manusia menanam padi. Caranya bagaimana? Oh ini loh ada bajaknya, kan gitu. Termasuk yang modern, kita berikan mereka, ini ada traktor, sama fungsinya dengan kerbau. Kalau kerbau kita mesti ngasih makan dengan rumput, kalau ini kita masih makan dengan BBM misalnya kan gitu. Nah ini kan mereka mengenal peradaban, peralihan peradaban, kan seneng mereka. Naik traktor misalnya, nanti kita wujudkan sana. Oke, ini Iya. cuma diceritain Pak Hernowo aja, yang dewasa juga pengen sih. Kayaknya seru sekali ya, karena kapan lagi loh Betul, anak-anak diajak bisa mandiin kerbau, bisa lihat bajak sawah begitu ya, kalau tidak melalui kegiatan seperti ini. Apalagi Kota Semarang sudah semi metropolitan ya, Iya, yang mana hal seperti itu betul. jarang untuk dilihat. Baik, dan pastinya seru sekali ya untuk membicarakan tentang program-program tersebut. Kita masih akan lanjut lagi. Buat e-people, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras.
Masih di Ngobras e-People dengan tema kita yaitu Puncak Han Kota Semarang dan juga Jambore Petani Cilik. Kita lanjut ya bersama dengan Pak Edi dan juga Pak Hernowo. Kalau kita bahas dulu nih tentang tadi kan masih membahas Jambore Petani Cilik. Untuk rinci kegiatannya selama 2 hari itu kira-kira aktivitas apa saja sih dan mungkin ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan di sana seperti apa Pak? Ya, tadi selintas saya sampaikan yang menarik-menarik begitu ya, tapi detailnya kira-kira di sana akan ada ya semacam kita pemilihan duta petani cilik dan remaja tani lah, duta-dutaan ya? Gitu kan, ya kan jadi ikonnya ya? Juga supaya juga menyemangati, tapi bukan itu sebagai sesuatu yang harus ya capek tapi cuman senengnya aja lah karena anak-anak juga seneng kalau melihat ada duta-duta duta petani milenial, ini ada duta petani cilik. Kemudian ada gelar teknologi tepat guna, jadi hal-hal yang praktis yang bisa dibuat oleh anak-anak di rumah berkaitan dengan cara bercocok tanam. Itu kan perlu ada teknologi tepat guna yang kemudian ada beberapa kegiatan dukungan lain seperti fun painting. Jadi nggak tahu nanti medianya apa, caping atau apa mereka melukis, itu kan juga sebagai bagian dari ekspresi mereka. Kemudian juga ada ya semacam gelar hasil urban farming mereka dan fun cookingnya. Anak-anak itu sekarang pintar masak juga loh, jangan salah loh. Jadi anak-anak itu sekarang juga senang masak. Saya punya anak itu juga kalau di rumah utak-utik sendiri dengan berbagai cuma nonton YouTube gitu, nonton YouTube dapat resep-resep tertentu. Kadang-kadang ya ini rasanya kayak ngopo sih, tapi itu menarik juga. Artinya mereka juga kita kemudian ada fun outing tadi yang saya sampaikan. Di sana mereka juga ada bagaimana cara fun outingnya menanam hidroponik misalnya. Kemudian juga ada bagaimana mereka merawat tanaman buah misalnya yang ada di rumahnya dengan tabula potnya misalnya. Kemudian juga ada tadi pengenalan Alsintan tadi. Jadi mereka bagaimana mengoperasikan traktor, hand traktor, kultivator. Itu kita buat sebagai wahana permainan bagi mereka. Itu kira-kira itu. Pokoknya dijamin selama 2 hari ini anak-anak gak akan bosan, happy dan pasti jadi tambah banyak pengetahuannya. Betul, ya, terutama terkait dengan pertanian. Nah, kalau dari Hari Anak nih, kalau nggak salah mungkin tahun kemarin juga ada Jambore Anak atau mungkin kedepannya ini bisa dikolaborasikan Pak Edi. Jadi kami itu kan punya forum anak nih, tingkat kota sampai kemudian kecamatan, kelurahan juga ada forum anak nih. Jadi kalau menurut data kami itu ada 100 anak yang di dalam anggota menjadi forum anak dengan syarat umur 12 sampai 18 tahun. Kalau setelah itu kan menjadi forum genre ya. Nah, jadi kedepannya kalau memang tadi Pak Hernowo ngendikan, wah kegiatan di pertanian ada seperti itu, makanya mungkin kami pengen forum anak itu bukan hanya saya sampaikan tadi, bukan hanya untuk kegiatan di forum anak hanya dilatih untuk edukasi, kemudian buat medsos, kemudian tentang kekerasan anak dan lain-lain. Tapi dengan itu bisa kami nanti kalau nyuntul Pak Hernowo, saya mohon izin nanti kalau bisa berkolaborasi. Dengan senang hati, Mas. Nah, nanti forum anak kita ajak ini kegiatan di situ karena forum anak monoton seperti itu kan mungkin bosan ya. Lah dengan adanya tadi di Dinas Pertanian seperti itu, mengenal nih. Oh, ternyata forum anak 100 punya kegiatan dengan pertanian tadi sampaikan Pak Hernowo, mereka ada tambah ilmu, wawasan dan tadi juga bisa masak. Memang sekarang anak-anak juga pintar masak dan itu kan bisa dikembangkan dengan Dinas Pertanian berkolaborasi yang lebih bagus lagi itu. Maturun, jadi kalau bisa maturun kalau bisa nanti, Pak. Siap. Kami punya 4 kebun yang bisa dipakai. Nanti forum menang saya ajak ke sana, Pak. Bisa rekreasi healing tipis-tipis lah. Tipis-tipis betul. Oke, pasti seru sekali ya ketika ini bisa saling kolaborasi antara OPD dan juga semangatnya masih sama adalah untuk anak ya yang utama pastinya. Lalu kira-kira dari Pak Edi bagaimana harapannya terkait dengan peringatan Han di Kota Semarang tahun ini? Jadi target kami di sini sebenarnya bukan target ya, keinginan lah bahwa anak-anak itu tidak hanya dengan era digital itu mereka tidak bermanfaat untuk digitalnya. Jadi kami dengan hasil dengan kegiatan kami itu meningkatkan kreativitas anak, kemudian meningkatkan pengetahuan anak dan yang terakhir itu adalah bahwa anak-anak itu bisa edukasi bahwa anak pun punya potensi untuk mengedukasi sama temannya. Nah, sehingga dengan hasil seperti itu kita karena kita sudah punya juga forum anak di situ bahwa
kita tidak hanya berdiri dengan OPD DP3A, tapi dan anak-anak itu bisa bergerak. Dan anak-anak bisa mewujudkan menjadi anak yang hebat di situ. Itu. Oke, baik. Kalau kemudian dari Pak Hernowo terkait harapannya ya untuk acara pertama pilot project yang semoga tiap tahunnya bisa jadi rutin begitu ya, Jambore Petani Cilik ini seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya harapan kami itu tadi bagaimana menciptakan ruang bahagia bagi anak-anak. Itu saja. Mari kita ciptakan ruang bahagia bagi anak-anak supaya mereka paham bahwa persoalan pangan itu menjadi penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Oke, baik. Semoga setelah pulang dari situ mereka tidak lagi tidak menghabiskan makanannya ya. Ya, enggak, harus dihabiskan, tidak dibuang sia-sia. Ya, tidak dibuang sia-sia. Mereka harus makan banyak supaya sehat, tapi tidak dibuang sia-sia gitu. Betul. Kan. Kemudian makannya makan sehat. Syukur-syukur itu diambil dari lingkungan dia berada. Karena kedaulatan dan ketahanan pangan itu harus dimulai dari lingkungannya masing-masing. Tidak ada sebuah negara yang kuat kalau kondisi pangannya tidak kuat. Oleh karena itu, kalau Indonesia mau kuat sebagai negara besar, ya kita harus mulai sadar bahwa persoalan pangan menjadi sesuatu yang penting harus kita lakukan. Nah, bicara pangan, tentu kita harus bicara pada hulunya. Hulunya apa pangan itu? Ya pertanian. Ini yang harus kita tanamkan pada seluruh anak bangsa ke depan. Oke, baik. Dari program-program tadi tentu kita bisa bayangkan ya, anak nanti sedari kecil sudah dilatih untuk bisa berpikir kritis, kemudian peduli terhadap lingkungannya ya, dan juga saling mendukung agar nantinya kita bisa benar-benar mewujudkan generasi emas 2045 ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Edi, Pak Hernowo atas Sama-sama. sharing informasinya di episode kali ini. Semoga programnya, acaranya lancar besok ya. Dan juga kita tunggu nanti apa saja yang akan dihadirkan ke depan. Ada siaran langsungnya ya, syukur-syukur ya. Gitu. Oke. Nanti e-people pokoknya bisa ikutin di Instagramnya Dinas Pertanian, kemudian Instagram Semarang Pemkot dan juga DP3A ya. Dan juga buat e-people jangan lupa untuk saksikan terus Ngobras yang tayang setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot. Di subscribe karena kita punya banyak programnya dari hari Senin sampai hari Minggu untuk e-people semua. Kalau gitu saya Hani Normalita beserta para narasumber dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, matur nuwun, Mbak Hani. Terima kasih. Terima kasih Bapak.